Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita akan lanjutkan cerita sebelumnya. Cerita tentang sebuah makam kembar yang berada di atas puncak Gunung Kambengan, dengan berbagai misteri dan juga sejarah yang sangat kelam di sana. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Waktu terasa begitu lambat berjalan. Itu yang dirasakan oleh Ajeng saat itu. Entah sudah berapa lama ia terikat di sebuah tiang yang ada di dalam ruangan gelap itu. Semenjak si laki-laki bernama Marno dan anaknya yang bernama Yudi itu membawanya ke gubuk ini, mereka langsung mengikat dan mengurungnya di ruangan gelap ini dan meninggalkannya begitu saja tanpa sekalipun menjenguknya. Entah apa yang direncanakan oleh kedua bapak beranak itu. Ajeng sama sekali tidak memahaminya. Namun dengan ditinggalkannya ia sendirian di ruangan gelap ini, seharusnya ia bisa memiliki kesempatan untuk meloloskan diri. Gubuk berdinding kulit kayu ini sepertinya mudah saja untuk ia bobol dan ia jadikan jalan untuk menerobos keluar. Namun ikatan pada kedua kaki dan tangannya pada tiang yang kokoh itu begitu erat. Jangankan untuk membebaskan diri, untuk sekedar bergerak saja, gadis itu nyaris tidak mampu. Hanya mulutnya yang masih bebas untuk ia gunakan berteriak minta tolong. Tapi sampai suaranya serak pun seolah percuma saja, karena Ajeng tahu gubuk itu berada di tengah hutan belantara di atas gunung yang nyaris tak pernah dijamah oleh manusia. Alhasil Ajeng hanya bisa tercenung di ruangan gelap sambil menunggu nasib seperti apa yang akan menimpanya. Menangis pun sepertinya percuma, karena selain air matanya yang sudah kering karena menangis hampir seharian, Ajeng juga sadar bahwa tangisan tak akan pernah bisa menolongnya. Galih, hanya itu satu-satunya harapan yang dimiliki oleh Ajeng. Gadis itu yakin kakaknya tidak akan tinggal diam begitu menyadari bahwa ia tak kunjung kembali ke desa. Ya, Galih yang begitu menyayanginya itu tentu akan panik dan berusaha untuk mencarinya. Arum juga pasti sudah memberitahu Galih bahwa ia pergi ke gunung bersama Anjar. Jadi, kakaknya itu pasti akan mencarinya ke gunung ini. Tapi, apakah semudah itu sang kakak akan menemukannya? Sedangkan medan di gunung ini begitu sulit, apalagi Galih sama sekali tak memahami medan di gunung ini. Tapi bukankah masih ada Prapto, juga Pak Lek Harno dan warga desa yang lainnya? Mereka juga tentu tak akan tinggal diam begitu menyadari bahwa dirinya hilang. Aku masih punya harapan, aku masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Aku harus kuat, aku tak boleh putus asa. Aku tak mau bernasib seperti Mbak Anjar. Ingat akan nasib yang dialami oleh Anjar membuat semangat Ajeng yang mulai bangkit itu kembali memudar. Rasa bersalah kembali mendera perasaannya. Andai saja. Tiba-tiba derit pintu ruangan gelap yang terbuka itu membuyarkan segala lamunan Ajeng. Samar ia melihat dua sosok memasuki ruangan itu. Satu sosok pemuda dengan tatapan dinginnya, dan satu lagi Kang Marno yang menyeringai lebar ke arahnya sambil kembali menutup pintu ruangan. Sejenak kita tinggalkan Ajeng dengan segala ketakutan yang dialaminya. Seperti kucing yang memiliki 9 nyawa, mungkin kata-kata itu sangat pantas disematkan kepada Anjar. Ya, lagi dan lagi malaikat maut sepertinya masih enggan untuk sekedar menyapa gadis itu.
gadis yang malang. Kini ia menggeliat di tengah kegelapan. Gelap yang begitu pekat hingga untuk sekedar melihat telapak tangannya sendiri pun ia tidak mampu. Erangan lirih terdengar keluar dari mulutnya saat ia merasakan sakit yang teramat sangat di sekujur tubuh. Di mana ini? Kenapa aku bisa berada di tempat ini? Gadis itu membatin sambil menajamkan semua panca inderanya. Hanya kegelapan yang mampu ditangkap oleh indera penglihatannya. Namun telinganya samar mendengar suara nyanyian binatang malam seiring dengan indera penciumannya yang menangkap aroma sisa-sisa hujan yang membasahi dedaunan kering setengah membusuk. Kedua tangannya lalu meraba-raba kian kemari. Sesuatu berpermukaan datar namun kasar menjadi alasnya berbaring. Ia terus meraba. Ada semacam dinding batu yang juga berpermukaan kasar dan lembab di sisi kirinya. Malam hari, di dalam entah gua atau ceruk batu di tengah hutan, dan sepertinya beberapa saat sebelumnya, belum terlalu lama tepatnya, sempat turun hujan. Anjar mencoba menganalisa keadaan sambil berusaha bangun. Kesadaran yang belum sepenuhnya pulih ditambah dengan rasa pening yang teramat sangat yang menggelayut di kepalanya membuat ingatan gadis itu belum pulih sepenuhnya. Anjar kembali mengerang saat ia mencoba bergerak dan rasa sakit di sekujur tubuhnya semakin terasa. Pelan ia meraba tengkuknya. Ada semacam luka memar di sana. Perih juga terasa di sudut bibirnya. Mungkin lecet atau malah luka robek. Hidung, pipi, bahu, dan tunggu. Anjar meraba ada yang aneh saat meraba-raba sekujur tubuhnya. Sejenak ia tertegun, lalu kembali meraba. Untuk selanjutnya gadis itu menggeram marah saat menyadari bahwa tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat tanpa tertutup oleh sehelai benang pun. Bangsat! Geraman Anjar menggema dalam ruangan sempit nan gelap itu. Seiring dengan kembalinya semua ingatan di dalam benaknya. Orang yang berpenampilan aneh di puncak gunung, perempuan pemegang senapan, dan Ajeng. Bedebah, terkutuk, bajingan tengik. Akan kubalas semua perbuatan kalian. Akan kuhabisi siapapun yang telah berani menyentuh Ajeng. Dan siapapun yang telah berani melecehkanku, akan kubuat kalian menyesal seumur hidup. Tanpa memperdulikan rasa pening di kepalanya, tanpa memperdulikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, bahkan tanpa memperdulikan tubuhnya yang tak tertutup oleh sehelai benang pun, gadis itu merayap sambil meraba-raba permukaan dinding batu. Sambil mulutnya tak henti melontarkan segala sumpah serapah dan caci maki. Satu yang ia cari, mulut gua tempatnya sekarang ini berada. Bukan hal sulit bagi seorang Anjar yang sudah terbiasa hidup di alam liar semenjak kecil itu untuk menemukan mulut gua. Aroma sisa-sisa hujan dan dedaunan setengah membusuk yang semakin jelas tercium, serta udara yang terasa semakin dingin, sudah cukup untuk menuntun langkahnya dalam kegelapan. Hingga tak butuh waktu lama, gadis itu sudah bisa melihat bias cahaya rembulan yang menerobos masuk ke dalam gua. Sampai di mulut gua, gadis itu kembali tertegun sesaat. Otaknya yang cukup cerdas meski nyaris tak pernah makan bangku sekolah. Anjar hanya sempat mengecap pendidikan setingkat sekolah dasar. Ia merasakan adanya kejanggalan. Ya, cukup janggal kalau tiba-tiba ia bisa berada di dalam gua, kecuali seseorang telah membawanya ke tempat itu saat ia tengah kehilangan kesadaran tadi. Tapi siapa? Orang yang sengaja ingin menyelamatkannya? Atau justru orang yang telah merenggut? Ah, tidak mungkin. Aku masih hidup dan aku merasa masih suci. Pasti persetan dengan semuanya. Apapun atau siapapun, aku tak boleh gegabah. Aku harus hati-hati. Dan yang jelas, aku harus segera menyelamatkan Ajeng sebelum sesuatu yang buruk menimpanya. Berpikir begitu, Anjar lalu mengendap dan mengintip keluar gua. Bias cahaya rembulan yang mengintip dari balik awan cukup membantu penglihatan Anjar
untuk menyapukan pandangan ke setiap penjuru hutan di depan gua. Dan lagi-lagi, tak butuh waktu lama, mata tajam gadis itu menangkap sebuah pergerakan di antara lebatnya semak-semak hutan. Sesosok manusia. Itu sudah jelas meski masih sedikit samar. Dan sosok itu jelas menuju ke arah gua ini. Anjar terus mengamati sosok itu. Semakin dekat, sosoknya juga semakin jelas. Seorang laki-laki, penampilannya aneh, sama seperti orang-orang yang mengeroyoknya siang tadi. Tapi bukan salah satu dari orang yang mengeroyoknya. Di bahu sosok itu tersandang semacam karung besar. Kawan atau lawan, Anjar belum yakin. Tapi siapapun itu, Anjar tak mau ambil resiko. Saat sosok itu semakin mendekat, Anjar pun bersiap untuk menyergapnya. Dan begitu sosok itu melangkahkan kakinya memasuki mulut gua, Anjar dengan cepat menerjangnya hingga sosok itu jatuh tersungkur ke depan. Dan seolah tak ingin memberi kesempatan kepada lawan, Anjar segera menindih sosok itu sambil memelintir salah satu tangannya ke belakang. "Jangan macam-macam atau kupatahkan tanganmu," sentak Anjar keras. Sosok itu hanya melenguh sambil meronta. Sebelah tangannya yang masih bebas, alih-alih ia gunakan untuk melawan, justru ia gunakan untuk mendekap karung goni yang dibawanya. "Katakan, siapa dirimu dan apa maksudmu menyekapku di dalam gua ini?" dengus Anjar lagi. Sosok itu kembali melenguh-lenguh. "Ngomong, jangan cuma hahaha kayak orang bisu," bentak Anjar lagi sambil menyentakkan tangan laki-laki yang dipitingnya. Lagi-lagi sosok itu hanya melenguh sambil meronta menahan sakit. "Kau? Astaga!" Anjar yang teringat dengan cerita Ajeng soal laki-laki aneh dan gagu yang sering datang meminta makanan ke rumahnya, segera menyadari siapa sosok yang telah ia sergap. Si Gagu. Demikian Ajeng biasa memanggil orang itu. Dan menurut Ajeng, sosok si Gagu ini orang baik. Tapi Anjar tak mau percaya begitu saja. "Apakah kau si Gagu yang sering datang minta makanan ke rumah Galih?" sentak Anjar sambil sedikit mengendurkan pitingan tangan si sosok. Sosok itu mengangguk-angguk. "Apa kau datang ke sini untuk mencelakaiku?" sentak Anjar lagi. Si Gagu menggeleng keras. Jadi, si Gagu berusaha memberikan karung yang dibawanya pada Anjar, namun sedikit kesulitan karena posisinya yang sedang ditindih dan dipiting. Anjar yang tanggap segera menyambar karung itu dan melihat apa isinya. Nyaris kosong, hanya berisi sebuah bungkusan daun pisang yang ternyata berisi singkong rebus serta sebuah botol plastik berisi air minum. "Ini untukku?" Nada suara Anjar sedikit melunak meski ia belum sepenuhnya melepaskan pitingan tangannya pada lengan si Gagu. Si Gagu lagi-lagi mengangguk. "Baiklah, akan kulepaskan tanganmu, tapi ingat, jangan berani macam-macam atau aku tak akan segan-segan untuk menghajarmu." Kembali si Gagu mengangguk. Anjar segera melepaskan pitingan tangannya dan menyingkir dari tubuh si Gagu. Laki-laki itu pun segera bangkit sambil mengelus-elus tangannya yang barusan dipelintir oleh Anjar. "Tetap di situ dan jangan menghadap kemari," sentak Anjar saat si Gagu bermaksud untuk berbalik. Si Gagu yang faham bahwa Anjar masih dalam keadaan telanjang hanya mengangguk sambil mengulurkan sebelah tangannya ke belakang, seolah meminta sesuatu pada Anjar. "Apa? Kau juga mau makanan ini?" tanya Anjar. Si Gagu menggeleng. Tangannya yang masih terjulur ke belakang menunjuk-nunjuk. "Minum?" tanya Anjar lagi. Lagi-lagi si Gagu menggeleng dan menunjuk-nunjuk. "Lalu apa? Karung butut ini?" Si Gagu mengangguk. Anjar pun memberikan karung goni kumal itu pada si Gagu. Dengan cepat laki-laki itu menerimanya, lalu duduk membelakangi Anjar. Kedua tangannya nampak sibuk. Entah apa yang dilakukan oleh laki-laki itu. Anjar yang memang sudah kelaparan segera menyantap singkong rebus yang sudah setengah hancur akibat pergumulannya dengan si Gagu barusan. Dalam waktu sekejap,
semua singkong rebus itu telah berpindah ke dalam perut Anjar. "Terima kasih, kau sudah menolong dan membawakanku makanan," ujar Anjar. Suaranya terdengar lebih lembut. Si Gagu mengangguk sambil mengulurkan karung goni di tangannya ke belakang. "Apa?" tanya Anjar tak faham. Si Gagu menggoyang-goyangkan karung di tangannya itu, seolah memaksa Anjar untuk menerimanya. "Untukku." Anjar pun menerima karung itu. Si Gagu kembali sambil tangannya bergerak-gerak kian kemari. Anjar merentangkan karung itu yang ternyata telah dilubangi di beberapa bagian oleh si Gagu, lalu memperhatikan gerak tangan si Gagu yang sepertinya sedang memperagakan orang yang sedang mengenakan pakaian. Anjar tersenyum. Ia faham maksud laki-laki itu. Lubang-lubang yang dibuat oleh si Gagu di karung itu, satu di bagian tengah-tengah bagian bawah karung, lalu 2 lubang lagi di bagian samping kiri dan kanan, mirip lubang-lubang untuk memasukkan kepala dan lengan pada sebuah baju. Rupanya si Gagu membuatkannya baju sederhana dari karung goni itu. Anjar segera mengenakannya. Jelas kedodoran dan sangat tidak nyaman, tapi itu lebih bagus daripada ia telanjang. "Sudah, sekarang kau boleh berbalik," ujar Anjar setelah selesai membungkus tubuhnya dengan karung goni. Si Gagu pun berbalik, lalu menyeringai lebar sambil mengacungkan kedua jempolnya. "Terima kasih, kau sudah banyak membantuku," ujar Anjar sambil tersenyum. Hal yang sangat-sangat jarang dilakukan oleh seorang Anjar. "Sekarang, apakah kau tahu di mana orang-orang yang tadi siang mengeroyokku?" Si Gagu mengangguk. "Kau juga tahu kemana dan seperti apa nasib saudara perempuanku yang tadi siang bersamaku?" Kembali si Gagu mengangguk. "Kau bisa mengantarkanku ke sana?" Kali ini si Gagu menggeleng. Laki-laki itu sambil tangannya berserabutan kian kemari, berusaha menjelaskan kalau orang-orang yang ingin Anjar datangi itu berbahaya. Anjar akan celaka kalau sampai nekat menghadapi mereka seorang diri. "Aku tak peduli. Mereka sudah berani mengeroyokku. Mereka sudah berani menculik saudaraku. Bahkan mereka sudah berani melecehkan dan menelanjangiku. Aku harus membalas semua itu." Si Gagu melenguh menunjuk ke arah Anjar, lalu menempelkan jari telunjuknya di keningnya sendiri dengan posisi miring. "Kau sudah gila." Mungkin demikian batin si Gagu. "Aku tak peduli. Dengan atau tanpamu, aku akan tetap mencari mereka," tegas Anjar lagi. Si Gagu berdecak dan menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu menyambar lengan Anjar dan menariknya keluar gua. Anjar pun mengikuti langkah laki-laki itu. Namun, baru saja beberapa tindak mereka melangkah, si Gagu tiba-tiba berhenti, lalu menarik lengan Anjar dan membawanya mengendap di balik sebatang pohon besar. "Ada apa?" bisik Anjar. Si Gagu menunjuk ke satu arah. Anjar mengikuti arah telunjuk laki-laki itu. Samar di antara bias cahaya rembulan, Anjar bisa melihat sesosok laki-laki tengah mengendap-endap di antara lebatnya pepohonan. Sepucuk senapan dengan posisi siap tembak tergenggam di tangan orang itu. Anjar mempertajam penglihatannya, dan sedetik kemudian amarahnya memuncak saat mengenali siapa sosok itu sebenarnya. Si Bejo, salah satu orang yang mengeroyoknya siang tadi. Tanpa pikir panjang, Anjar segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil berseru lantang, membuat si Gagu kembali menggeleng kesal. "Hei, kau mencariku?" Anjar berseru sambil melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Sekilas meski samar, dengan bantuan bias sinar rembulan yang temaram, gadis itu sudah bisa mengenali siapa sosok yang mengendap-endap membawa senapan itu. Salah satu dari orang-orang yang siang tadi mengeroyoknya. Si Gagu yang awalnya berniat untuk mencegah tindakan nekat Anjar terpaku di tempat saat melihat sesuatu yang janggal terjadi di depan matanya. Gumpalan-gumpalan kabut pekat berbentuk sosok manusia samar muncul tiba-tiba dan merasuk ke dalam tubuh gadis itu melalui ubun-ubunnya. Si Gagu sadar sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Karena itu, ia lebih memilih untuk kembali bersembunyi di balik pepohonan.
Sementara sosok laki-laki yang mengendap-endap itu terlonjak kaget melihat kemunculan Anjar yang tiba-tiba. "Kau?" Sosok laki-laki itu tercekat. Berbeda dengan Anjar, laki-laki itu butuh sedikit waktu untuk bisa mengenali siapa orang yang tiba-tiba muncul mengejutkannya. Selain karena terkejut, penampilan Anjar yang sedikit aneh, hanya terbungkus karung goni gombrang mirip Rama Aipama sedang konser, membuat laki-laki itu sedikit ragu. Apalagi suara gadis itu juga terdengar sedikit berbeda dengan yang ia dengar siang tadi. Sedikit berat dan serak, mirip suara nenek-nenek. Keraguan yang hanya sekilas, karena naluri Bejo sebagai seorang mantan gerilyawan segera bekerja dengan cepat. Meski belum jelas melihat wajah Anjar, namun suara gadis itu sudah cukup baginya untuk menyadari bahwa sosok yang datang itu bukanlah seorang kawan. "Kau rupanya." Sigap Bejo segera mengarahkan moncong senapannya ke arah Anjar. Namun nasib sial sepertinya sedang berpihak pada Bejo. Entah kenapa senapan yang sudah siap tembak itu tiba-tiba macet tak mau menyala. "Sial!" Bejo merutuk sambil berusaha mengotak-atik senjatanya. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Anjar. Gadis itu dengan sangat lincah segera melompat zigzag ke depan, lalu menjatuhkan tubuhnya ke atas tanah, berguling ke arah Bejo. Lalu dengan sekuat tenaga menyapu kedua kaki laki-laki itu dengan tendangan menyamping. Bejo yang tak menyangka akan mendapatkan serangan secepat itu tak sempat untuk menghindar. Alhasil tubuh laki-laki itu pun terhempas jatuh dengan posisi terlentang. Anjar tak mau memberikan kesempatan pada lawan kembali menyerang. Dengan cepat gadis itu melompat bangkit, lalu menerkam dan menindih tubuh laki-laki itu. Kedua tangannya mencoba merampas senapan di tangan Bejo, sementara sebelah kakinya ia angkat dengan posisi menekuk. Lalu lututnya ia hentakkan ke pangkal paha Bejo. Keras dan tepat sasaran, membuat Bejo seketika menjerit melengking terkaing-kaing saat merasakan rasa ngilu bukan kepalang di bagian organ vitalnya. "Waduh, manukku!" Bejo mengadu keras dengan tubuh mengejang berkelojotan serta mata melotot lebar menahan sakit. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Anjar. Dengan mudah Anjar berhasil merebut senapan laki-laki itu dan melemparnya ke arah si Gagu yang masih bersembunyi di balik pohon. Kau yang siang tadi ikut mengeroyokku kan?" Anjar mendengus, lalu melayangkan tinjunya tepat menghajar wajah Bejo yang ditindihnya. "Di mana Ajeng?" Anjar kembali mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Siapa Ajeng?" Bejo menjawab di sela nafasnya yang tersengal akibat menahan rasa sakit. "Jangan pura-pura." Anjar kembali mendaratkan tinjunya di wajah Bejo, membuat laki-laki itu lagi-lagi mengadu. Aku ndak tahu. Bohong. Katakan di mana Ajeng, atau kupatah-patahkan tangan dan kakimu." "Aduh, ampun. Gadis itu, dia disekap di rumah Marno." "Siapa Marno? Dan di mana rumahnya?" Di sana, di desa tersembunyi di lereng sebelah atas sana." "Untuk apa mereka menyekap Ajeng?" Untuk mereka hendak menghabisinya." "Wados. Satu lagi, siapa yang telah lancang menelanjangi dan merampas pakaianku?" Itu bukan aku. Sumpah, aku sama sekali tidak menyentuhmu. Yuwarsih dan Marno yang melakukannya. Yuwarsih yang merampas pakaianmu, dan si Marno itu yang telah... Asu. Kali ini Bejo tak sempat mengadu karena laki-laki itu telah kehilangan kesadarannya akibat pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Anjar. "Manusia terkutuk." Anjar mendengus keras sambil bangkit dari atas tubuh Bejo yang telah tergolek pingsan. Ditendangnya tubuh laki-laki itu dengan keras untuk meluapkan amarahnya. Si Gagu yang menyadari bahwa pertarungan telah berakhir, lalu keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri Anjar. Senapan yang tadi dilempar Anjar ia pungut dan ia serahkan ke gadis itu. "Kau bisa menggunakan benda ini?" tanya Anjar sambil mengamati senapan itu. Si Gagu menggeleng keras. "Sayang sekali, aku juga tidak bisa.
Padahal benda ini sangat pantas digunakan untuk meledakkan kepala si bajingan tengi ini, sungut Anjar. Si Gagu sambil tangannya bergerak berserabutan kian kemari. Jangan jadi pembunuh seperti mereka. Kira-kira seperti itu kalimat yang ingin disampaikan oleh si Gagu kepada Anjar. Iya, aku tahu, ujar Anjar. Tapi aku juga tak mau ambil resiko orang ini akan mengejar kita saat sadar nanti. Karena itu, Anjar menghampiri tubuh Bejo yang sudah tergeletak tak sadarkan diri, menarik dan mengangkat sebelah kakinya. Lalu dengan sekuat tenaga, gadis itu menghentakkan sebelah kakinya tepat ke persendian lutut laki-laki itu. Terdengar suara bergemeretak dari tulang persendian lutut Bejo yang bergeser dari posisinya. Disusul dengan suara jeritan Bejo yang kembali tersadar akibat rasa sakit yang bukan kepalang. Anjar sadis. Aduh, sakit. Apa yang kau lakukan kepadaku, dasar gadis gila? Bejo merutuk panjang pendek sambil menggeliat-geliat di atas tanah dan memegangi sebelah lututnya. Bukan apa-apa, aku hanya mematahkan lututmu agar kau tak bisa pergi kemana-mana lagi. Jadi tunggu saja di sini sampai ada orang yang menjemputmu, jawab Anjar sinis. Asuh, wedus, wedok tenan kowe. Bejo masih terus mengumpat sambil merintih kesakitan, namun Anjar mengacuhkannya. Sekarang Pak Gagu, kau pasti tahu kan di mana rumah orang yang bernama Marno? Anjar kembali mendekat ke arah si Gagu yang hanya bisa terbengong menyaksikan perbuatan brutal si gadis. Ia tak berani mencegah karena ia tahu gadis itu masih dalam pengaruh sesuatu yang tadi merasuki tubuhnya. Laki-laki itu hanya mengangguk pelan. Kalau begitu, ayo antar aku ke sana. Lagi-lagi si Gagu mengangguk. Keduanya lalu berjalan pelan meninggalkan Bejo yang masih terkapar kesakitan dan menumpahkan segala sumpah serapahnya. Kau tahu perempuan yang bernama Warsih? Samar-samar masih terdengar suara Anjar seiring dengan sosok mereka yang menghilang di telan kegelapan. Si Gagu mendehem. Bagus, perempuan bejat itu akan kuberi dia balasan yang setimpal. Sementara di bagian lain jurang itu, Bayan Mardi tak henti-hentinya menggerutu dengan tubuh terkapar tak berdaya. Sementara Sarto si jagoan kampung nampak duduk menyandar pada batang pohon tak jauh dari tubuh Bayan Mardi. Brengsek kau Sarto, lihat apa yang telah kau lakukan. Gara-gara kau mendorongku ke jurang ini, kakiku patah dan kau juga tertembak. Kita tak bisa kemana-mana sekarang. Kalau tak ada orang yang datang menolong kita, lama-lama kita bisa mati di sini, omel Bayan Mardi. Cerewet, Sarto yang sudah nyaris pingsan karena banyak kehilangan darah menjawab tak kalah ketus. Kalau sampean tadi tak kudorong ke jurang, mungkin kita sudah mati di atas sana, diberondong peluru. Sudah ditolong bukannya terima kasih malah ngomel-ngomel. Menolong macam apa yang seperti itu? Nolongin kok nyemplungin orang ke jurang. Itu sama saja kau mau membunuhku. Sudah, jangan cerewet. Kalau masih ngomel-ngomel juga, ku tinggal sampean di sini biar dimakan macan sekalian. Cangkemmu kalau ngomong. Jelek-jelek begini aku ini bayanmu. Alah, bayan tapi bodoh. Apa katamu? Bayan bodoh. Asu. Shh, diam. Sepertinya ada yang datang. Siapa? Lihat ke arah sana. Astaga, itu kan. Wes, modiar tenan awake dhewe toh. Rasa takut jelas tergambar dari ucapannya. Ingin rasanya ia beringsut untuk sekedar mendekat ke arah Sarto. Namun tulang keringnya yang patah menghalangi niatnya itu. Sarto sendiri yang memang sudah nyaris kehilangan kesadarannya hanya bisa memicingkan mata, mencoba memperjelas pandangannya pada sosok yang berjalan terseok-seok mendekat ke arah mereka. Sepertinya orang, Pak. Sarto menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kamu yakin orang? Bukan Memedi? Tanya Bayan Mardi lagi. Iya, saya yakin itu orang, Pak. Tapi sepertinya lebih menyeramkan daripada Memedi, jawab Sarto lagi. Apa maksudmu orang tapi lebih menyeramkan daripada Memedi?
sentak Bayan Mardi. "Sampeyan perhatikan aja penampilannya. Sepertinya ia salah satu orangnya Karyadi." "Dampot, mau diar tenan awake dhewe tok kalau orang itu beneran anak buahnya Karyadi." "Hehe, ya mau gimana lagi Pak, kita sudah ndak berdaya sekarang. Mau teriak minta tolong juga percuma, wong kita di tengah hutan belantara. Jadi ya pasrah saja Pak, terima nasib." "Wedus, edan kue tok." Kembali Sarto tertawa sumbang. Apa yang ia katakan barusan memang benar adanya. Mereka sudah tak berdaya, mau minta tolong pun juga percuma. Namun sebagai seorang jagoan kampung, pantang bagi Sarto kalau harus mati konyol tanpa perlawanan. Golok di tangannya ia genggam erat-erat sambil berharap sosok itu mendekat dan ia bisa menyergap. Dan seperti yang diharapkan oleh Sarto, sosok itu benar-benar mendekat. Dengan bantuan bias cahaya rembulan yang menerobos di sela-sela dedaunan, Sarto bisa melihat bahwa yang datang adalah seorang perempuan. Sarto semakin erat menggenggam gagang goloknya, sementara sosok itu juga semakin mendekat. Kini Sarto bisa melihat dengan jelas sosok perempuan itu. Perempuan berambut gimbal khas warga desa tersembunyi, lengkap dengan sehelai kain yang diselempangkan secara serampangan untuk menutupi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang sekiranya perlu ditutupi. Sebelah tangan perempuan itu memegang tongkat kayu yang ia jadikan penopang langkahnya, sementara sebelah tangan yang lain menenteng semacam bungkusan yang entah apa isinya. Tak ada senjata yang dibawa oleh perempuan itu, membuat Sarto bisa sedikit bernafas lega. "Kalian masih hidup?" Tiba-tiba perempuan itu menyapa sambil menghentikan langkahnya. Saat jarak antara ia dan Sarto serta Bayan Mardi tinggal beberapa langkah lagi. "Iya," jawab Sarto pelan. Syukurlah kalau begitu." Perempuan itu kembali melangkah mendekat, namun segera dihardik oleh Sarto. "Jangan mendekat atau..." "Tenang," ujar perempuan itu lembut. "Percayalah, aku datang dengan niat baik untuk menolong kalian. Jadi kalian tak perlu takut. Apa kalian terluka?" "Iya, aku tertembak dan temanku ini sepertinya kakinya patah," jawab Sarto. Sayang sekali. Aku tak bisa mengobati luka tembak ataupun kaki yang patah." Perempuan itu berjongkok di hadapan Sarto. "Tapi aku membawakan sedikit makanan dan minuman untuk kalian, agar kalian tak kelaparan di sini," lanjut perempuan itu lagi sambil meletakkan bungkusan daun jati yang dibawanya itu di hadapan Sarto dan membukanya. Makanan?" desis Sarto seolah tak percaya. Seorang yang ia anggap sebagai musuh datang membawakannya makanan. Ini terdengar mustahil. "Hanya beberapa potong singkong rebus dan sedikit air, tapi lumayan untuk mengganjal perut kalian sambil menunggu bantuan datang," ujar perempuan itu lagi. Terima kasih. Dan maaf kalau tadi aku sempat mencurigaimu. Tapi kalau boleh tahu, kenapa kau malah menolong kami? Bukankah kau bagian dari..." "Iya, aku dan suamiku memang bagian dari mereka yang pagi tadi memburu dan mencelakai kalian. Tapi aku dan suamiku tidak sejahat mereka. Biar bagaimanapun, kita dulu adalah tetangga. Lagi pula suamiku juga telah beberapa kali turun ke Margopuro dan sering ditolong oleh salah satu warga di sana." "Suamimu? Astaga, jadi apa sampean ini Yuminah, istrinya Kang Gagu?" "Ternyata kau masih ingat Sarto. Benar, aku Minah, tetanggamu dulu di Margopuro." "Walah Yuyu, syukurlah ternyata sampean masih hidup. Aku sama sekali tidak nyangka loh, kalau orang yang dulu lari ke gunung itu ternyata masih ada yang hidup sampai sekarang. Dan kenapa kalian ini tidak kembali ke desa saja, malah tinggal di hutan kayak gini? Desa sekarang sudah aman yuk. Kalian kembali pun sudah tidak bakalan ada yang ngejar-ngejar lagi. Lah kok malah..." Sarto terus nyerocos sambil mengunyah singkong rebus yang dibawa oleh Yuminah. Sementara Yuminah hanya sesekali menanggapinya sambil tersenyum.
Jangan dihabisin singkongnya toh. Itu si Mardi dibagi juga. Kasihan dia, kok dari tadi cuma. Astaga, semaput toh ternyata. Pantesan dari tadi tidak kedengeran suaranya. Yuminah yang memeriksa keadaan Bayan Mardi hanya geleng-geleng kepala saat mendapati si Bayan tua itu ternyata sudah tak sadarkan diri. Udah, biarin aja yuk, malah bagus dia semaput. Jadi tidak berisik lagi. Pusing aku denger dia seharian ngoceh melulu, ujar Sarto santai sambil kembali menikmati singkong rebusnya. Sementara Yuminah masih berusaha untuk menyadarkan Bayan Mardi. Tidak berselang lama, si Gagu pun sampai di tempat itu bersama Anjar. Anjar tentu saja kaget saat mendapati Sarto serta Bayan Mardi berada di tempat itu. Anjar segera menginterogasi Sarto, sementara Yuminah setelah berbicara sejenak dengan sang suami segera mendekat ke arah Anjar. "Duk, ku dengar dari suamiku kau bisa mengobati orang yo?" tanya Yuminah penuh kehati-hatian, karena perempuan itu sudah diberitahu oleh sang suami siapa dan kenapa dengan gadis berpakaian aneh itu. "Kenapa memangnya kalau aku bisa mengobati orang?" jawab Anjar ketus. Mbok tolong mereka itu." "Kau suruh aku untuk menolong mereka setelah mereka berusaha untuk mencelakai saudara-saudaraku? Jangan harap, biarkan saja mereka mati membusuk," dengus Anjar memotong ucapan Yuminah. Dak boleh begitu, Nduk. Biar bagaimanapun mereka ini kan masih tetanggamu. Enggak, aku ndak sudi nolong mereka." Weh. Si Gagu ikut membujuk Anjar. Hingga akhirnya Anjar pun bersedia membantu kedua orang tersebut meski dengan setengah hati. Dengan cekatan gadis itu lalu memetik dedaunan yang tumbuh di sekitar tempat itu, lalu mengunyahnya hingga lumat dan menempelkannya di bekas luka tembak yang ada di bahu Sarto. Aduh, pelan-pelan Jar, jerit Sarto saat dengan cara yang agak kasar Anjar membalut luka di bahunya itu dengan sobekan kain yang dibuat Anjar dari baju yang dikenakannya. "Cerewet, sini pinjem golokmu," dengus Anjar. Sarto memberikan goloknya pada Anjar. Gadis itu kembali merobek-robek baju Sarto menjadi beberapa bagian. Ia juga menebas dan memotong-motong ranting-ranting pohon yang ada di sekitar tempat itu. Sarto sempat kagum dengan kegesitan gadis itu, yang dengan cepat segera memeriksa kaki Bayan Mardi. "Sepertinya patah," gumam gadis itu sambil pelan-pelan mengurut-urut kaki Bayan tua itu. Lalu, "Aduh!" terdengar suara bergemeretak dari tulang patah yang ditarik dengan sentakan kuat oleh Anjar, disusul dengan teriakan Bayan Mardi yang tersadar dari pingsannya. "Diam, jangan memberontak, biar ku betulkan tulang kakimu," bentak Anjar sambil memasang ranting-ranting yang tadi dipotong-potongnya itu melingkar di betis Bayan Mardi dan membalutnya dengan sobekan-sobekan baju milik Sarto. "Udah, dengan begini kalian akan baik-baik saja. Kau, Pak Gagu dan Yuminah, tolong temani mereka sampai bantuan datang. Aku mau lanjut cari Ajeng," kata Anjar tegas. "Tapi Nduk," ucapan Yuminah tertahan karena Anjar sudah keburu menghilang di tengah kegelapan, membuat perempuan itu hanya bisa geleng-geleng kepala. "Benar-benar cucu Mbah Pariem," gumam Yuminah. "Tapi apa jadinya nanti kalau sampai gadis itu bentrok dengan Yuwarsih, Kang? Aku khawatir kalau..." Si Gagu menjelaskan pada sang istri bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Ya, semua pasti akan baik-baik saja, karena si Gagu yakin apapun yang tadi dilihatnya merasuki tubuh Anjar sudah lebih dari cukup untuk melindungi gadis itu. Sementara itu, di makam kembar, "Galih, tunggu!" Prapto berseru sambil berlari-lari kecil, berusaha menjajari langkah Galih yang berjalan cepat di depannya. "Apalagi sih Prap?" sentak Galih sedikit kesal. "Berhenti dulu, kita istirahat dulu," jawab Prapto di sela nafasnya yang memburu. Hampir semalaman mereka berjalan menjelajah hutan, namun Ajeng yang mereka cari tak kunjung juga mereka temukan. "Istirahat katamu?
Kau ingin enak-enakan istirahat, sementara Ajeng gak tahu gimana nasibnya sekarang? Temen macam apa aku ini, Prap? Dengus Galih. Bukan gitu, Lih. Aku tahu kau sangat mengkhawatirkan keselamatan Ajeng. Demikian juga aku. Karena bagiku, Ajeng itu udah bukan orang lain. Adikmu adalah adikku juga, Lih. Tapi jangan gerusa-gerusu kayak gini. Apa kamu ndak sadar kalau dari tadi kita cuma muter-muter di sini aja? Udah 4 kali loh. Setiap kali kita menjelajah hutan, ujung-ujungnya kita sampai kembali di makam tua ini. Kurasa kita lagi dikerjain sama penghuni makam ini, Lih. Kita cuma dibuat muter-muter semalaman di sini. Ah, brengsek. Galih menggeram keras sambil meninju batang pohon yang tumbuh di dekatnya. Apa yang dikatakan oleh Prapto barusan memang benar adanya. Sudah 4 kali mereka berusaha menjelajah hutan dengan mengambil arah yang berbeda. Namun, ujung-ujungnya langkah mereka berujung pada makam kembar ini. Hal itu membuat Galih yang sangat mengkhawatirkan keselamatan sang adik menjadi semakin gusar. Sial, benar-benar sial. Ini semua salahku. Kalau saja aku gak ngotot balik ke desa, kalau saja aku gak membiarkan Ajeng sendirian di rumah, kalau saja aku gak membiarkan Ajeng bergaul dengan si muka codet itu, tentu semua ini gak akan terjadi. Ini semua salahku. Udah, tenangkan dulu pikiranmu, Lih. Prapto menepuk pelan bahu sahabatnya itu. Aku tahu apa yang sedang kau rasakan sekarang, tapi menyalahkan diri sendiri juga tidak akan menyelesaikan masalah. Di suasana yang seperti ini, kita harus tetap berpikir jernih, Lih. Sekarang kita duduk dulu sambil menunggu pagi datang agar bisa menentukan arah dan tidak tersesat lagi. Siapa tahu warga lain malah telah menemukan Ajeng. Warga yang lain ya? Galih tercekat. Sudah dari beberapa waktu yang lalu, ia tak lagi mendengar suara kentongan yang dijadikan alat untuk mereka berkomunikasi. Apakah ini juga ada hubungannya dengan tersesatnya mereka di makam kembar ini? Atau hanya sebuah kebetulan belaka? Ada apa sebenarnya dengan kedua makam tua ini? Sial! Untuk kesekian kalinya, Galih menggeram kesal. Sementara Prapto masih terus saja berusaha menenangkan sahabatnya. Perdebatan yang sepertinya tak akan jelas ujung dan pangkalnya. Sampai-sampai kedua sahabat itu tak menyadari bahwa sepasang mata tengah mengawasi mereka dari balik kegelapan. Sepasang mata tua di balik wajah keriput yang berkerut-kerut, dengan bibir yang juga tak kalah keriput, yang menyunggingkan sebuah senyum penuh misteri. Oke teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan ceritanya pada episode berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar, tuliskan apa saja di sana, dan tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.